Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam membicarakan mengenai sejarah Mandar. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan satu topik mengenai Kalimantan dalam jaringan maritim Mandar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana posisi Kalimantan dalam jaringan maritim Nusantara. Yang kedua, pola dan jalur pelayaran Mandar. Nah, untuk menjelaskan posisi Kalimantan dalam jaringan maritim Mandar, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit memahami mengenai sistem laut dan jaringan maritim. Indonesia sebagai negara maritim itu ditaburi oleh ribuan pulau. Karena laut merupakan hal yang utama, maka antara satu pulau dengan pulau yang lain itu dikitari oleh sistem-sistem laut, ya. Sistem laut yang besar berupa laut, yang sedikit di bawahnya ada selat dan juga ada teluk. Sebagai sebuah negara maritim, seringkali ada satu perbincangan mengenai laut bersifat memisahkan atau menghubungkan. Nah, sebetulnya perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kemampuan di dalam mengatasi jarak. Bila satu masyarakat telah berhasil mengarungi laut, maka laut akan bersifat sebagai penghubung. Namun sebaliknya, bila laut belum dapat diarungi atau belum dapat diatasi, maka selama itu juga laut akan menjadi pemisah. Jadi sekali lagi, sifat penghubung dan pemisah itu sangat ditentukan oleh kemampuan mengatasi jarak. Nah, dengan sistem-sistem laut yang terbentang di Nusantara itulah, maka akan terbangun satu jalinan dari satu sistem laut ke sistem laut yang lain lewat pelabuhan yang ada di satu kawasan laut. Nah, tentunya yang menghubungkan sistem laut ini bukan oleh lautnya, karena laut bersifat statis sejak dulu. Nah, sehingga yang berperan di dalam hubungan itu, yang menghubungkan antara satu sistem laut dengan sistem laut yang lain adalah pelaut, bukan oleh laut. Nah, kalau kita mencoba untuk membaca karya Denis Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya, di buku ini Lombard mengemukakan ada setidaknya beberapa sistem laut yang dalam sejarahnya saling terhubung oleh masyarakat dalam aktivitasnya. Dan satu di antaranya adalah sistem laut Selat Makassar, Laut Jawa, dan juga Laut Flores yang pernah di bawah pengaruh kerajaan kembar Guatalo atau Makassar. Karya Lombard ini menarik. Salah satu bagian yang sering kali saya cermati adalah bahwa kata Lombard bahwa hubungan ekonomi dan kebudayaan di sebuah negara maritim seperti Indonesia itu lebih sering terjalin di antara satu pantai dengan pantai yang lain di pulau yang berbeda daripada di pantai yang sama di sebuah pulau. Artinya apa? Hubungan antar wilayah lewat sistem laut ini menjadi sangat penting untuk memahami dinamika sejarah dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Untuk itu, satu hal yang sering juga menjadi bahan perbincangan kita mengenai jalur rempah Nusantara. Bagaimana posisi Kalimantan? Bila merujuk pada catatan yang dibuat oleh Tom Pires, Suma Oriental, yang ditulis pada tahun 1512-1515, Pires mengemukakan ada dua jalur utama. Yang pertama adalah jalur selatan, ini jalur yang paling tua, bertolak dari Malaka, ya, karena Tom Pires ini berada di Malaka sehingga penggambarannya itu dimulai dari Malaka. Lalu kemudian ke pantai utara Jawa
menuju Nusa Tenggara dan pada akhirnya masuk ke Kepulauan Maluku. Lalu jalur yang kedua itu adalah jalur utara. Ini terutama digunakan oleh Portugis di masa kuasanya. Jalurnya mulai dari Selat Malaka menuju Kalimantan, lalu kemudian mengarungi Selat Makassar menuju Sulawesi dan pada akhirnya tiba di Kepulauan Maluku. Dalam kaitan dengan kegiatan atau kehidupan masyarakat Mandar pada abad ke-16 di dalam sumber-sumber lokal Mandar dan juga tradisi lisan disebutkan adanya aktivitas bajak laut tidung dari Kalimantan Timur di abad ke-16. Kegiatan ini membuat masyarakat cukup terganggu sehingga Raja Banggai dibantu oleh salah seorang bangsawan dari Kerajaan Talo kemudian melakukan upaya pemberantasan terhadap bajak laut tersebut. Dan pada abad ke-16 pasca aktivitas bajak laut itu, aktivitas perdagangan dan pelayaran di Teluk Mandar kemudian berjalan dengan normal kembali. Nah, untuk lebih jauh mendiskusikan mengenai jaringan maritim Mandar, tentu kita tidak dapat pisahkan dari alat transportasi yang digunakan, yang sangat vital tentunya bagi satu suku bangsa bahari seperti Mandar. Jenis-jenis perahu yang digunakan dapat kita sebutkan padewakang, palari, juga bago, dan pada tahun 1920-an, 1930-an para pelaut Mandar juga mengadaptasi teknologi perahu Madura, Lete, dan juga perahu Buton Lambo. Selain 5 jenis perahu yang saya kemukakan tadi, juga ada perahu bercadik dan ini umumnya digunakan oleh para nelayan dan juga sebagian untuk kegiatan perdagangan. Misalnya Olang Mesa, ini perahu yang paling tua. Lalu kemudian perahu pakur. Nah, ini pakur selain untuk kepentingan menangkap ikan juga digunakan sebagai perahu dagang. Lalu di tahun 30-an dikenal ada perahu jenis sandek. Nah, dengan beberapa jenis perahu yang tadi saya katakan, orang Mandar kemudian membangun jaringan maritim mereka. Nah, bicara jaringan maritim, tentu titik tolaknya adalah pelabuhan. Ada 2 pelabuhan utama yang menjadi pusat jaringan maritim Mandar di masa lalu, yaitu pelabuhan Pambawang di Teluk Pambawang berhadapan dengan Selat Makassar. Yang kedua adalah pelabuhan Majene di Teluk Majene yang berhadapan dengan Teluk Mandar. 2 pelabuhan ini menjadi pusat jaringan. Hidup mati besar dan kecilnya jangkauan jaringan pelayaran Mandar sangat dipengaruhi oleh eksistensi 2 pelabuhan ini, sehingga saya menyebutnya sebagai pelabuhan kembar yang saling melengkapi di dalam fungsinya sebagai pusat jaringan maritim. Nah, pada abad ke-18 salah seorang kapten kapal Amerika bernama David Woodard pernah singgah di pelabuhan Pambawang di tahun 1795. Sekitar 3 hari dia berada di sana. Pada saat di sana, sebagaimana disebut di dalam catatan perjalanannya, bahwa di Pambawang banyak perahu dagang besar, dalam hal ini adalah padewakang, yang memuat kain Mandar untuk kemudian diperdagangkan ke pelabuhan Makassar, Batavia, dan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara. Selain itu, dalam abad 18 pula, perahu-perahu dagang Mandar berlayar sampai ke Malaka, Kedah, dan juga Selangor, membeli sejumlah tekstil buatan Inggris yang dijual kembali di Sulawesi, di daerah Mandar dan daerah-daerah lain, sampai ke Kepulauan Maluku, terutama Ternate. Di akhir abad 18 juga tercatat salah satu peristiwa atau aktivitas pelaut Mandar di ujung timur Pulau Jawa. Ini sebagaimana temuan dari disertasi Sri Margana, seorang dosen di Universitas Gadjah Mada, bahwa pada periode itu
kegiatan bajak laut yang marak terjadi di ujung timur Pulau Jawa kemudian diberantas oleh para pelaut Mandar ini di bawah pimpinan Kapten Buton. Atas jasa mereka memberantas kegiatan bajak laut ini, sehingga mereka kemudian mendapatkan kesempatan izin untuk tinggal di ujung timur Jawa, tepatnya di daerah Puger. Nah, pada perkembangan selanjutnya, aktivitas pelaut dan orang-orang Mandar yang dipimpin oleh Kapten Buton ini nampak membuat penguasa lokal, Pangeran Puger, merasa tidak senang, sehingga kemudian terjadi upaya pengusiran atau satu tindakan yang membuat orang Mandar itu tidak betah berada di sana. Pada akhirnya orang Mandar hijrah meninggalkan Puger menuju ke pulau-pulau di Madura bagian timur. Sejak saat itulah, setidaknya menurut catatan ini, orang Mandar lalu tersebar di pulau-pulau di bagian timur Madura sampai sekarang. Itulah sebabnya mengapa kita bisa menemukan banyak orang Mandar di pulau-pulau Madura bagian timur. Nah, kita kembali ke soal pelayaran selat di Selat Makassar pada abad ke-19. Menarik untuk membaca catatan yang dibuat oleh Swager, salah seorang pejabat pemerintah kolonial Belanda yang bertugas di Kalimantan Timur pada tahun 1853 sampai dengan 1864. Disebutkan bahwa berdasarkan kedatangan perahu-perahu di Kutai, Swager mencatat perahu-perahu dari Mandar, Pambawang, adalah jenis Padewakang, datang ke Kutai membawa beras yang diambil dari daerah Kaili, Sulawesi Tengah, dan juga daerah Bugis. Daerah Bugis yang saya maksud adalah Pinrang, Parepare, kemudian Baru, kemudian Pangkajene dan sekitarnya yang pernah atau di bawah pengaruh wilayah Ajatapareng. Selain beras, juga perahu-perahu Mandar ini membawa kelapa, minyak kelapa, sarung Bugis, ya. Sebetulnya sarung Bugis saya beri tanda petik di antaranya oleh karena sarung itu dihasilkan oleh perempuan-perempuan Mandar di Mandar yang dibawa oleh perahu-perahu Mandar. Namun di dalam beberapa catatan kemudian disebut sebagai sarung Bugis, padahal sebetulnya adalah sarung Mandar. Selain itu komoditas yang lain adalah budak belian dari Mandar yang diperdagangkan di pantai timur Kalimantan. Memang di dalam catatan sejarah pantai timur Kalimantan itu marak terjadi perdagangan budak pada abad ke-19. Nah, selain perahu Mandar ini berlayar ke pantai timur Kalimantan, juga sebagian pelayaran melampaui Selat Makassar atau melintasi Selat Makassar menuju Laut Jawa sampai ke Selat Sunda dan menyeberang ke pantai barat Sumatera. Di pantai barat Sumatera, perahu-perahu Mandar ini diberitakan oleh koran-koran lokal dengan keterangan yang cukup rinci mengenai muatan yang dibawanya, terutama adalah ikan kering dalam skala antara 60 sampai dengan 120 pikul dan juga sarung Mandar kurang lebih 20 kodi dalam satu perahu. Saya ingin sampaikan lagi bahwa sarung Mandar di pantai barat Sumatera ini juga kelak lebih dikenal juga dengan nama sarung Bugis. Padahal sekali lagi ini adalah sarung Mandar tentunya. Nah, memasuki akhir abad ke-19, jaringan maritim Mandar terutama di Selat Makassar mengalami satu gangguan akibat aktivitas bajak laut yang datang dari pantai timur Kalimantan, yakni oleh orang-orang Bajo. Mereka menduduki kepulauan Bala-Balakang atau kepulauan Paternoster kecil yang secara geografis
sangat strategis di jalur lintas pelayaran di Selat Makassar. Jadi penguasaan terhadap kawasan ini tentunya akan mempengaruhi siapapun yang melintas di kawasan ini, termasuk adalah para pelaut dan pedagang Mandar. Selain itu, Kepulauan Bala-Balakang dan sekitarnya ini menghasilkan banyak sekali hasil laut, terutama teripang dan ikan. Sehingga secara ekonomis menguasai kawasan ini akan mendatangkan banyak keuntungan. Dan karena dua faktor tadi, letaknya yang strategis dan potensi alamnya telah mendorong pelaut Mandar, tokoh Mandar dari Tubo Sendana, Pua Aco Saboyang, kemudian bersama dengan anggota keluarganya yang lain melakukan pemberantasan terhadap bajak laut dari Kalimantan Timur ini, dan upaya itu berhasil sehingga kawasan Kepulauan Bala-Balakang aman dari gangguan bajak laut. Namun ada hal yang menarik dalam proses pendudukan atau penghunian masyarakat di kepulauan ini. Setelah pemberantasan bajak laut itu, lalu datang kembali orang Bajo, ya, orang laut di kepulauan itu, dan karena niat mereka tidak lagi melakukan tindakan pembajakan, maka kehadiran mereka diterima dengan baik oleh orang-orang yang Mandar yang sudah menempati kawasan itu. Maka sejak saat itulah orang Mandar dan orang Bajo hidup berdampingan di Kepulauan Bala-Balakang. Nah, ini salah satu hal yang menarik bagaimana proses penyatuan. Kendati pun awalnya dengan konflik, namun pada akhirnya mereka juga bisa hidup menyatu di sana. Saya ingin melanjutkan bagaimana kondisi jaringan maritim Mandar pada abad ke-20. Nah, pada paruh pertama abad ke-20, ya, antara tahun 1900 sampai dengan 1950, ini merupakan masa yang paling menarik untuk melihat dinamika dan jaringan maritim Mandar. Kembali dalam hubungannya dengan pantai timur Kalimantan, tampaknya pada awal abad ke-20 ini, Kalimantan telah menghasilkan sendiri kelapa yang dahulu didatangkan oleh perahu-perahu Mandar dari pantai barat Sulawesi. Namun demikian, perdagangan atau pengangkutan kelapa tetap dilanjutkan, terutama dari Pembauang Mandar menuju Kota Baru dan Pegatan. Bila kelapa telah diproduksi secara lokal oleh masyarakat di Kalimantan, berbeda halnya dengan beras. Kebutuhan beras ternyata tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal, sehingga beras harus didatangkan dari luar Kalimantan, terutama dari Sulawesi. Nah, upaya untuk mendatangkan beras di pantai timur Kalimantan ini antara lain diperankan oleh para pelaut dan pedagang Mandar. Perahu-perahu Mandar ini memuat beras di pelabuhan Parepare. Sampai di sana, lalu kemudian ketika perahu ini akan kembali, mereka memuat muatan kembali terutama adalah kayu yang digunakan untuk kepentingan pembuatan perahu dan rumah di Mandar. Pada masa ini pelayaran memuncak yang saya sebut sebagai zaman keemasan pelayaran Mandar, sehingga upaya untuk memproduksi perahu dalam jumlah yang banyak itu menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak. Itulah sebabnya pelayaran menuju pantai timur Kalimantan dan sebaliknya menjadi sangat penting demi kelangsungan tradisi bahari orang Mandar. Nah, kayu yang tadi dibawa oleh perahu Mandar kemudian dijual, ya, atau ditukar dengan beras di daerah Bugis atau kopra, minyak kelapa, dan juga kain-kain Mandar atau kain-kain tenun yang dihasilkan di Mandar. Selain itu juga kayu-kayu ini digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga dari para pelaut dan pedagang ini untuk membuat rumahnya. Nah,
Ada perahu yang setelah membawa beras ke Kalimantan kemudian kembali, namun ada juga perahu mandar yang terus melakukan pelayarannya setelah membongkar beras di pantai timur Kalimantan, lalu mereka memuat kembali kayu, damar, rotan, dan hasil-hasil alam lainnya untuk kemudian dibawa ke sejumlah pelabuhan di Jawa. Maka mereka akan melintasi Selat Makassar menuju Laut Jawa dengan tujuan utama adalah pelabuhan Surabaya dan Batavia. Selain itu juga sebagian perahu mandar melanjutkan pelayaran ke pelabuhan ke Singapura di Selat Malaka, dan ada juga sebagian yang menuju ke pantai barat Sumatera seperti yang dilakukan pada abad 19. Namun yang berbeda dari abad 19, kalau abad 19 perahu-perahu mandar Padewakan itu langsung ke pantai barat Sumatera, pada awal abad ke-12 perahu-perahu mandar itu berlabuh di Batavia, lalu kemudian sebagian awaknya menjaga perahu dan sebagian lagi berdagang dengan menumpang pada kapal KPM milik Belanda. Dan setelah muatan mereka habis, dengan KPM pula perahu-perahu mandar itu kembali ke Batavia, lalu mereka menggunakan perahunya untuk kembali ke Mandar mengikuti rute yang sama dari Batavia, kemudian ke Kalimantan bagian selatan, dan pada akhirnya menyeberang melintasi Selat Makassar menuju daerah Mandar. Nah, ini satu pola yang terjadi di era perdagangan pada zaman ini. Nah, puncak perdagangan mandar ini ternyata tidak hanya membutuhkan perahu dalam berbagai jenis yang lebih banyak. Dalam kaitan itu orang Mandar juga mengadopsi perahu Madura jenis Lete dan juga perahu Lambo dari Buton. Ini menunjukkan bahwa dunia maritim kita sangat terbuka dengan proses tukar-menukar pengetahuan teknologi dan penerapannya di dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan. Nah, lalu kita sampai pada paruh kedua abad ke-20, ya di tahun 1950-an sampai dengan 80-an. Pada tahun 1940-an, ya sebelum masuk ke bagian kedua abad ke-20, terutama di zaman pendudukan Jepang, situasi pelayaran dan perdagangan di Selat Makassar itu sangat mengerikan oleh karena perang yang terjadi antara Jepang dan lawannya. Nah, sehingga pelayaran yang berlangsung pada masa ini adalah pelayaran pantai. Para pelaut dan perahu-perahu mandar hanya beraktivitas dalam radius yang terbatas, terutama di sepanjang pantai barat Sulawesi dari Mandar menuju ke toli-toli di Kaili sana. Nah, setelah lepas era pendudukan Jepang, peluang pelayaran dan perdagangan lintas Selat Makassar terbuka kembali, namun karena ini bertepatan masa dengan revolusi, maka pada awal revolusi perahu-perahu mandar juga punya kontribusi besar di dalam revolusi, terutama di dalam pengangkutan para pejuang dan juga bahan-bahan kebutuhan dari para pejuang. Nah, salah satu yang terkenal dalam kaitannya dengan hubungan antara Kalimantan dengan Jawa yang melibatkan para pelaut mandar adalah pengangkutan gula perjuangan. Nah, disebut gula perjuangan karena gula ini diperuntukkan bagi para pejuang di Kalimantan yang dibawa oleh perahu-perahu mandar yang keluar melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur menuju Kalimantan. Dan pada akhir revolusi, ketika pemerintah Hindia Belanda, ya pemerintah kolonial, begitu kuat menerapkan monopoli perdagangan pantai di Sulawesi, maka sebagai suku bangsa bahari yang hidup dari hasil pelayaran perdagangan, tentunya hal itu tidak boleh sampai menutup ruang bagi mereka melanjutkan usahanya dengan
menempuh satu rute baru melintasi Selat Makassar menuju ke pantai timur Kalimantan di ujung utara. Tepatnya adalah Pelabuhan Tawau. Mereka membawa kopra dari Mandar ke Tawau. Ini berlangsung di akhir revolusi sampai dengan tahun 60-an. Dan aktivitas ini memang mengandung banyak risiko. Namun ini tidak dapat dihindarkan dan menjadi sumber yang paling menguntungkan bagi pelaut dan pedagang Mandar pada akhir revolusi dan awal kemerdekaan setelah proklamasi. Nah, kita sampai pada pertengahan abad ke-20. Ini satu juga bagian yang sangat penting di dalam sejarah Mandar, karena pada tahun 1950-an, 1960-an di Mandar terjadi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh aktivitas DITII, ya, dan juga kelompok militer yang menjalankan usahanya di luar institusi secara resmi. Nah, perebutan antara kelompok ini, terutama untuk mendapatkan kopra yang pada saat itu menjadi komoditas andalan di dalam perdagangan maritim, menyebabkan orang Mandar berada dalam situasi yang begitu sulit antara mengikut kepada gerilyawan DITI atau mengikut kepada pemerintah, dalam hal ini adalah TNI. Pada puncaknya di tahun 1956-57 terjadilah pembakaran pemukiman penduduk di pantai Mandar, sehingga penduduk terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya. Terjadilah kekosongan pemukiman-pemukiman penduduk di Mandar pesisir. Dan akibat itu pula banyak orang Mandar yang meninggalkan Mandar. Ada sebagian yang mencoba bertahan untuk tinggal di ibu kota Mandar, di Majene, namun karena kota itu kecil dan begitu banyak penduduk, sehingga memaksa sebagian dari mereka harus meninggalkan Mandar, terutama menuju ke Pare-Pare yang terdekat, demikian juga Makassar, ada juga yang ke Donggala dan sebagian ke Nusa Tenggara dan Bali. Dan yang lebih banyak juga mengungsi ke pantai timur Kalimantan, terutama pulau-pulau di Kalimantan bagian selatan, di Pulau Laut dan sekitarnya. Nah, di sana mereka mencoba bertahan. Pada awalnya karena belum bisa melakukan aktivitas perdagangan, mereka kembali beraktivitas sebagai nelayan untuk bisa bertahan hidup sementara di masa yang penuh dengan gangguan keamanan pada masa itu. Situasi ini perlahan kemudian stabil seiring dengan pemulihan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an, orang-orang Mandar, para pelaut Mandar yang sempat cuti dari aktivitas perdagangan maritimnya kembali melanjutkan aktivitasnya dengan membangun jaringan perdagangan menuju ke pantai barat Sulawesi, terutama ke daerah Mandar dan daerah Donggala. Dua daerah ini tentunya dituju oleh karena hasil kopra dan komoditas itu pada masa itu masih merupakan primadona dalam perdagangan. Namun kegiatan ini tidak lagi dilakukan semata oleh orang Mandar. Ada satu usaha di masa ini yang kita kenal dengan usaha bersama antara orang Mandar dan orang Cina. Dalam hubungan ini, para pelaut Mandar menyediakan perahunya dan orang Cina menyediakan mesin. Nah, ini memang era motorisasi dalam sejarah pelayaran. Nah, kedua belah pihak kemudian melakukan usaha bersama di bidang pelayaran dan perdagangan. Nah, itu menunjukkan bahwa orang Mandar meskipun sudah meninggalkan Mandar akibat gangguan keamanan, namun jaringan mereka menuju ke pantai barat Sulawesi tetap terjalin. Dengan demikian tampaklah bahwa hubungan antara pantai timur Kalimantan dan pantai barat Sulawesi ini banyak diperankan oleh orang-orang Mandar. Tadi saya menyebutkan bahwa orang Mandar melakukan hijrah atau pemindahan dari pantai barat Sulawesi ke Kalimantan bagian selatan. Beberapa pemukiman mereka
yang masih bisa kita temukan, saya mencoba untuk membuka satu catatan ensiklopedia populer yang dibuat atau diterbitkan oleh Kompas untuk Kalimantan Selatan. Di sini kita bisa menemukan lokasi-lokasi pemukiman orang Mandar di Kalimantan Selatan. Di antara sejumlah pulau yang didiami oleh orang Mandar, yang paling banyak adalah Pulau Karayaan, ada Pulau Karasian, ada Pulau Karumputan, dan juga ada Pulau Mata Sirih. Ada juga pulau-pulau lainnya seperti Pulau Marabatuan, Maradapan, lalu Pulau Sarudung, dan Pulau Sabuku. Nah, di sana orang-orang Mandar menempati pulau-pulau itu. Nah, dari paparan saya tadi, nampaklah bahwa Selat Makassar itu merupakan rute utama pelayaran orang Mandar, dan selat itu pada akhirnya lewat peran pelaut Mandar menjadi penghubung antara pantai timur Kalimantan dan pantai barat Sulawesi. Para pelaut Mandar yang menjalankan aktivitas ini disebut pasakla atau pelayar selat. Catatan yang penting yang kedua di bagian akhir ini adalah bahwa formasi pemukiman orang Mandar di Kalimantan itu banyak mengikuti jalur-jalur pelayaran mereka. Dan pada akhirnya, pada kesempatan ini saya ingin mengakhiri bahwa budaya bahari dan migrasi ternyata menjadi modal penyatuan wilayah dan kultural. Bagaimana kita memahami keberagaman dalam keindonesiaan. Sejarah Mandar dalam konteks ini memberikan kita pelajaran yang sangat penting. Demikian, kita akan bertemu pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.